Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari de Waalaikumsalam Rangko warahmatullahi Rancai de wabarakatuh. Rangut bersama saya Ersan Sino dengan Direktur Marawa Institut Ustaz Junaidi. Assalamualaikum Ustaz Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustaz Junaidi? Alhamdulillah sehat. Ya, habis lebaran ini, Sultan. Biasa. Ustaz Junaidi ya. Langsung saja ya. Israel saat ini menggila ya. Jadi penguasa-penguasa sekuler Arab itu pada diam. Anehnya, Iran yang tangannya berdarah di Syam dan Irak itu malah menyerang Israel. Mana ini duduk perkaranya nih, Bung Junaidi? Iya, itu yang kita lihat sekarang ini ya, bahwa 6 bulan, lebih kurang 6 bulan ini penyerangan sejak uh, dimulainya uh, apa uh, perang antara Hamas dengan atau Mujahidin di Palestina dengan Israel. Itu kita melihat seluruh negeri kaum muslimin itu hanya menonton saja, baik Arab Saudi, Turki, kemudian Mesir, ya, baik yang mengaku Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah ataupun yang mengaku Syiah. Nah, cuma beberapa waktu terakhir ini, ya, ada kita melihat ada Houthi di Yaman yang mencoba untuk kemudian menghalangi kapal-kapal untuk menyeberang Laut Merah, ya. Kemudian yang terbaru ini kita melihat juga Iran yang melancarkan serangan balasan kepada Israel atas dasar karena Israel telah menyerang konsulat, ya, atau kedutaan Iran di Suriah. Jadi kalau kita melihat, ya, bahwa apa yang dilakukan Iran hari ini itu bukanlah sebenarnya pembelaan atas kaum muslimin di Palestina atau khususnya di Gaza yang tengah menghadapi genosida selama 6 bulan ini, tapi itu lebih kepada Iran membalas serangan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Israel terhadap kedutaan atau konsulat dia di Suriah. Jadi ini perlu kita luruskan, ya, bahwa kaum muslimin tidak usah terlalu euforia, ya, terlalu mengharap-harapkan kepada Iran ini, tapi sebenarnya Iran itu hanya sekedar membela diri atas kepentingan negaranya atau kepentingan politiknya, bukan atas dasar kepentingan pembelaan dia kepada Gaza. Jadi begitu, Bung Stan. Sumber masalahnya eh, ketiadaan kepemimpinan umum kaum muslimin ya. Iya betul. Ya, hari ini kita memang kita melihat, ya, ketika 6 bulan ini pembantaian yang terus berlangsung, ya, di hadapan layar kaca kita atau di hadapan hidung para penguasa negeri Muslim, khususnya penguasa Arab itu memang mereka tidak melakukan, nyaris tidak melakukan apa-apa. Ya, kecuali mungkin sekadar ada kutukan, ada kecaman, atau sekedar mungkin bantuan obat-obatan dan makanan, meskipun itu pun tidak banyak yang bisa sampai gitu. Nah, jadi memang akar persoalan ini hari ini adalah ketiadaan pemimpinan tunggal umat Islam atau ketiadaan persatuan umat Islam hari ini, sehingga uh, tidak ada yang merasa peduli dengan perjuangan rakyat di Palestina, khususnya di Gaza itu. Kita lihat, ya, akibat faham, ya, nasionalisme yang telah menjangkiti para pemimpin dunia Islam, mereka merasa tidak berdosa ketika mereka itu mendiamkan Gaza dibantai dengan begitu rupa. Dengan faham nasionalisme yang asing dalam Islam ini, ya, faham nasionalisme ini yang kemudian memecah belah dunia Islam, sehingga para pemimpin dunia Islam itu menganggap kepentingan mereka itu adalah kepentingan sebatas wilayah-wilayah mereka saja, sebatas teritorial mereka saja. Sedangkan di luar itu, ya, itu mereka anggap itu bukan tanggung jawab mereka. Sehingga kita melihat, ya, ketika misalnya Iran yang melancarkan ada 300 lebih drone atau rudal yang ditembakkan ke Israel, itu ada sebagian yang
yang melewati udara di Yordania, itu kemudian Yordan malah menangkis itu, ya, menangkis serangan rudal yang ditujukan ke Israel hanya gara-gara melewati uh, kekuasaan dia, ya, wilayah teritorial dia. Nah, ini kan sangat aneh, ya. Harusnya misalnya Yordania itu sebagai tetangga yang Muslim, yang juga Ahlus Sunnah, ikut harusnya mengirimkan rudal kepada Israel untuk memerangi Israel, tapi justru malah dia menghalangi rudal yang ditembakkan oleh Iran, ya, ke Israel itu karena alasan nasionalisme itu. Dengan alasan dia mengatakan, oh, ini kan mengancam kepentingan nasional kami, ini kan wilayah udara kami sehingga tidak boleh dilewati. Ini kan alasan-alasan yang sangat aneh sebenarnya. Padahal kita juga tahu, ya, bahwa betapa banyak kemudian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya, oleh negara yang lain ketika melewati negeri-negeri kaum muslimin, baik melewati Saudi, melewati kemudian Turki, ya, melewati Yordan, melewati banyak negara muslim itu atas dasar kepentingan perangnya Amerika dan sekutu-sekutunya. Itu para penguasa muslim ini legowo saja, mereka tuh seolah membiarkan itu. Tapi mengapa ketika ada kepentingan kaum muslimin yang harus dibela, mereka mengatakan kami tidak ada mengizinkan, ya, apapun rudal yang ditembakkan ke wilayah udara kami, walaupun itu hanya sekadar lewat. Begitupun yang kita baca berita sebelumnya, ketika misalnya Houthi di Yaman itu menembakkan rudalnya ke Israel, itu harus melewati wilayah kekuasaannya Saudi Arabia, maka Saudi akan menjatuhkan rudal tadi dengan alasan yang sama, juga alasan karena nasionalisme, ya, alasan negara bangsa, batas-batas mereka. Jadi sebenarnya ini Sultan, ya, ada semacam penjara hari ini yang memecah belah umat Islam, yang mengekang persatuan umat Islam, itulah penjara kufur namanya ide nasionalisme. Yang dulu di zaman Islam, di zaman Rasulullah dan para sahabat dan para khalifah setelahnya, itu nasionalisme ini paham yang tidak dikenal sama sekali. Maka kita bisa tegaskan bahwa paham ini adalah paham baru, paham kufur yang dimasukkan penjajah untuk memecah belah dunia Islam, sehingga mereka tidak merasa bersatu atas dasar akidah Islam. Nah, mestinya kan umat Islam itu bersatu atas dasar akidah Islam, bukan bersatu atas dasar kebangsaan, batas-batas negara yang semu tadi, ya. Sehingga dengan terpecahnya kita atas dasar nasionalisme itu, akhirnya umat Islam hari ini mereka mementingkan diri mereka sendiri, ya, kemudian mereka pun merasa tidak bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi di Gaza sana. Begitu, Pak Sultan. Ya, jadi eh, faktanya, ya, saat ini Bung Yunedi, Iran itu sudah bergerak, ya, tapi kulit-kulitnya saja. Nah, penguasa Arab sekitar masih dia, ya. Jadi sikap umat harus bagaimana ini, ya, untuk mentolerir solusi-solusi parsial atau teguh dengan solusi yang Bung Junedi sampaikan tadi. Ya betul, ya. Jadi kita sekali lagi kita tegaskan bahwa Iran itu hanya melakukan pembelaan diri terhadap kedutaannya atau konsulat dia yang diserang oleh Israel, bukan pembelaan terhadap Palestina, apalagi yang diisukan sekarang Iran akan memicu perang dunia ketiga, yang melumat Israel, meratakan Israel dengan tanah. Itu tidak ada sama sekali. Bahkan ketika baru saja Iran itu melancarkan serangan dia, itu dunia heboh, lalu Iran, para petinggi-petinggi Iran ini langsung tampil di muka publik mengatakan bahwa Iran tidak akan melakukan tindakan yang lebih jauh dari ini. Ya, Iran cukup melakukan hal seperti ini saja. Ya, tidak akan ada eskalasi peperangan yang lebih jauh. Nah, apalagi kita juga mengetahui, ya, ada informasi bahwa Iran 72 jam sebelum serangan Iran kepada Israel itu, dia sudah memberitahu kepada Amerika Serikat, ya, memberitahu kepada beberapa negara lain, sehingga serangan ini ibaratnya sudah disiapkan, serangannya sudah disiapkan, dan penangkalnya pun disiapkan oleh Israel. Jadi ini semacam kepura-puraan saja, ya, kepura-puraan saja yang dilakukan oleh Iran, ya, terhadap Israel, ya. Yang mana kalau memang ini serangan yang serius, ya, itu tentu serangan ini harus dilakukan diam-diam, ya, diam, lalu kemudian mendadak, dan ini tidak ada kata cukup atau kata berhenti, ya, seperti yang dilakukan oleh Iran hari ini.
Belum apa-apa mereka sudah mengatakan kami tidak akan melanjutkan perang ini, ya kami hanya cukup sekian saja. Begitulah hari ini. Nah, tentu ketika kita melihat hari ini ya kepura-puraan negeri-negeri kaum muslimin hari ini, ya Saudi pura-pura, ya kemudian Turki juga pura-pura di atas mimbar dia berpidato mengacam Israel, akan meratakan Israel dan sebagainya, kata Erdogan itu semua nonsens saja semua, ya. Yaman juga sama, Mesir juga sama, kemudian Yordania malah terang-terangan kemudian menjadi Iron Dome, ya. Jadi beredar banyak meme itu kan, meme di dunia maya itu, apa Iron Dome yang terbaik Israel hari ini? Oh, itu para penguasa negeri Muslim. Ada Mesir, ya, ada Yordania, ada Saudi, ada kemudian termasuk juga Turki. Itu dianggap semua Iron Dome, ya, tempat berlindungnya Israel dari kemarahan dunia Islam. Jadi sesungguhnya penguasa-penguasa negeri Muslim itulah yang ikut andil dalam melindungi, ya, kebengisan entitas Yahudi ini. Nah, maka ditentu di sini ketika kita ini sebagai seorang Muslim, ya, sudah melihat dengan nyata, dengan fakta di lapangan, kita melihat bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari dunia Islam, ya, dari para penguasa negeri Muslim, karena mereka semua bersekongkol justru dengan Yahudi itu. Tidak bisa pula umat Islam berharap kepada PBB, ya, karena terakhir pernyataan daripada Sekjen PBB mengatakan PBB tidak berdaya untuk menghentikan perang di Gaza. Jadi PBB sekalipun tak punya daya upaya untuk menghentikan genosida terjadi. Penguasa negeri Muslim sudah jelas posisi mereka sebagai orang yang menonton, bahkan mereka ikut bekerja sama dengan menolong atau membantu Yahudi tadi. Maka tidak ada solusi lain kecuali umat Islam ini harus menghimpun kekuatan mereka untuk menegakkan kembali kekhilafahan Islam dan membayar seorang khalifah. Dengan itu negeri-negeri muslimin yang banyak ini, yang terpecah ini atas dasar nasionalisme ini akan bisa disatukan, dan juga para tentara-tentara kaum muslimin yang mukhlis, yang ikhlas, dan berikut juga para pemuda-pemuda, jutaan pemuda kaum muslimin itu siap untuk berjihad di bawah komando seorang khalifah. Dengan itulah kemudian Israel itu bisa diusir dari tanah Palestina itu. Hanya itu solusinya, yaitu tegaknya khilafah dan jihad dikumandangkan tanpa kemudian kita tersekat-sekat oleh ikatan nasionalisme. Begitu Sultan. Ya. Tapi kan nanti Bung Junedi, ya, itu dituduh, ya, tidak mempersatukan umat dengan menyepelekan diagnosa-diagnosa dari para tokoh, ya, dan ulama-ulama lainnya yang tidak sekutlah dengan kita. Iya, itu patut kita uji, ya. Apa misalnya yang dianggap kita ini tidak sepakat atau kita ini memecah belah. Kita bisa lihat, kita urutkan apa solusi yang ditawarkan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap tokoh-tokoh Muslim hari ini atau para penguasa Muslim hari ini. Ya, itu tak lepas. Kebanyakan mereka itu hanya sebatas menyerukan two-state solution, ya, solusi dua negara. Ya sudahlah, kita ini berdamai saja dengan Yahudi, lalu kemudian kita bagi dua negaranya jadi dua negara yang merdeka, lalu kita hidup berdampingan, berdamai. Kan itu. Apakah solusi itu yang kita anggap patut kita toleransi gitu? Padahal solusi dua negara yang merdeka itu sama saja kita ini mengakui penjajahan. Seperti misalnya Bu Sultan, ada perampok datang ke rumah, itu yang dianggap solusi yang patut kita pertimbangkan. Ya, jadi solusi dua negara itu solusi yang memang pertama tidak syar'i, kita mengakui penjajahan. Yang kedua memang solusi yang bahkan Israel sendiri tidak mau menerima itu. Jadi ngapain kita ini sebagai tokoh Islam atau para penguasa negeri Muslim hari ini, kita juga melihat, ya, dari Menteri Luar Negeri Saudi juga menyerukan ini solusi dua negara, ya, termasuk juga pejabat di negeri kita ini juga pernah melontarkan hal yang sama, two-state solution, ya. Itu harus kita tolak, ya, karena itu solusi yang tidak syar'i dan tidak masuk akal. Bahkan Yahudi sendiri, Israel sendiri tidak menerima solusi itu. Mereka inginkan seluruh wilayah Palestina itu jadi kekuasaan mereka, bahkan mereka akan melebarkan sayapnya nanti ke negeri-negeri Muslim yang sekitarnya, sebagian Yordan, sebagian Mesir dan sebagainya. Nah, jadi kita ini tidak memecah belah, ya. Apa yang kita serukan yaitu syariat Islam, ya, khilafah Islam dan jihad fisabilillah, itu solusi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
ada dalam kitab-kitab fikih para ulama, dipraktekkan Rasulullah, dipraktekkan para khalifah-khalifah setelahnya, ada dalam kitab-kitab para ulama, itu jelas syar'inya. Nah, kalau kita sampaikan itu, apakah dianggap ini memecah belah? Berarti mereka ini menuduh Islam itu solusi syar'i ini solusi yang memecah belah. Nah, ini naudzubillah, kita berlepas diri lah orang-orang semacam itu. Begitu, Sultan. Ya, baik. Menarik ya, Bung Junedi ya, jumpa kita kali ini. Ya. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.